Sahabat Suara Tapian, saat ini saya berjumpa dengan seorang profesor. Kita akan berbincang nanti tentang motivasional. Bagaimana dia anak desa, berjuang di kota, kemudian sampai profesor. Bukan karena kemampuan ekonomi orang tua, tetapi daya juang, survive, dan teguh dalam pendirian sampai pada akhirnya menjadi guru besar di satu universitas IPB. Namanya Profesor Dr. Insinyur Johnson Lumban Gaol MNC. Horas, Profesor. Horas apa Horas. Senang bisa berjumpa dengan Profesor Johnson. Kita ingin bertanya ini tentang menginspirasi atau menduplikasi pengalaman-pengalaman dari orang yang punya jejak anak kampung, tetapi mampu juga sampai pada puncaknya. Guru besar itu kan prestisi dalam dunia pendidikan, apalagi di lembaga yang sangat kredibel seperti IPB. Tolong Profesor cerita anak siapa, lahir di mana, besar di mana, dan kemudian memilih jadi dosen begitu. Terima kasih pertama-tama, satu kehormatan bagi saya diundang Suara Tapian ya. Jadi terima kasih untuk semua pemirsa ya. Saya memang di sini bersedia hadir karena memang ya ingin berbagi ya, ingin berbagi dengan harapan khususnya anak-anak muda, khususnya orang kita itu bisa sukses semua ya. Bisa menimba dari pengalaman saya. Jadi memang saya dulu sekolah ya, lahir di Seborong-Borong, kemudian sekolah SD sebentar, kemudian pindah ke Delok Sanggul, SMP 1 Delok Sanggul, kemudian pindah menjadi SMA di Balige, SMA Katolik ya, karena memang orang tua saya guru, jadi pindah-pindah. Guru sederhana sebenarnya. Ibu saya petani gitu ya. Jadi memang karena kami 8 bersaudara, terpaksa ibu petani, bapak guru, ya, terpaksa ya dari SMP saya juga ada ikut bertani gitu ya. Nah, jadi di Balige itu juga ikut bertani. Bahkan waktu SMP ya kami juga pergi ke gunung ambil kayu bakar. Lama saya sekolah, saya memang termasuk orang yang tekun, bukan orang yang pintar gitu ya, tapi saya ketekun ya. Nah, misalnya kalau saya nggak ngerti ya saya baca 2 kali, saya baca 5 kali gitu ya. Nah, jadi ketekunan itu yang saya bawa. Jadi kemana-mana, nah itu yang sehingga waktu itu memang saya ranking di SMP Dolok Sanggul ya, termasuk ranking juga di SMA BTB. Pendek cerita karena ranking tadi ya masuk diterima tanpa testing ke IPB. Itulah dasarnya sebenarnya, bukan karena banyak duit, tetapi karena tadi ada ketekunan, bekerja keras, dan mau belajar ya. Itu sebenarnya. Jadi pendek cerita saya sampai di IPB ya, kemudian di IPB ya tetap juga ya belajar tekun ya. Karena memang ya sebagai orang dari desa ya termasuk ya sok juga melihat di kota peralatan-peralatan lengkap. Nah, kita nggak pernah mengenal, tetapi tadi yang tetap tekun. Memang tidak mudah, tetapi ketekunan itu bisa membuat kita berhasil. Apa inspirasi dari orang tua? Bapak Meyer Lumban Gaol dan Ibu Lebora Boru Pardede. Apa yang mereka pesankan, tauladankan kepada profesor sehingga memilih dunia pendidikan? Ceritakan juga nanti bagaimana proses sampai kemudian profesor menyampaikan orasi ilmiah tanggal 18 September 2021 di IPB. Ya memang mungkin ada pengaruh orang tua saya juga sebagai guru ya. Saya lihat memang guru-guru dulu itu memang saya sangat salut juga ya, mereka sangat serius ya mengajar, mendidik ya. Dan juga itu saya alami waktu saya SMA, guru-guru saya itu semua bagus-bagus ya, mereka serius mengajar. Nah, itu mungkin juga yang mempengaruhi saya. Jadi memang waktu itu, waktu saya di Balige, ada waktu itu pas di kampung ya, ada dosen dari USU datang gitu, ibu-ibu ya. Orang bilang, oh itu dosen. Saya lihat apa ya, dia kelihatannya ya apa ya, berwibawa gitu ya. Enak juga ini jadi dosen gitu ya, nggak ngerti lah apa dosen. Nah itu memang mempengaruhi saya waktu itu. Kemudian juga setelah di IPB memang saya lihat juga dosen-dosen saya juga memang bagus-bagus. Terus kemudian juga ada dosen pembimbing saya mengajak saya juga untuk ikut membantu dia mulai dari asisten ya. Saya pikir ya tidak ada salahnya gitu. Jadi memang saya juga
karena mungkin orang tua juga ya saya lihat ada apa namanya sebagai guru ya itu juga berpengaruh gitu, ya. Jadi yang terutama memang saya lihat di samping mereka guru juga ya di dalam kehidupan itu ya serius melakukan sesuatu gitu. Tolong cerita Profesor, suasana batin ketika mahasiswa tahun berapa masuk ke IPB itu S1 dan S2 dan S3-nya kan dari IPB. Apa pergumulan sebagai mahasiswa sampai kemudian juga berkarir menjadi guru besar di IPB? Ya memang harus kita akui ya sebagai orang dari kampung waktu itu tahun 1985 saya berangkat dari Balige ya. Waktu itu pesawat masih sangat mahal, jadi saya ingat saya masih naik bis waktu itu ya. Naik bis apa? PMH gitu ya, PMH. Mungkin masih ada nggak sekarang saya nggak tahu. Iya. PMH ya seperti dulu ada Bintang Utara dan Makmur gitu ya. Saya ingat masih PMH. Ya bayangin kelas 3 SMA lulus berangkat ke Jawa ya shock lah gitu. Nah, tapi tadi karena ada jiwa berjuang ya harus berhasil ya itu tetap ditekuni. Jadi sampai di Jawa di IPB itu ada istilahnya matrikulasi. Jadi semua yang diundang itu tanpa testing ya. Saya kebetulan tanpa testing waktu itu diundang. Itu 2 bulan belajar langsung ujian gitu. Ya, jadi menurut cerita-cerita sebelum memang sangat berat gitu ya. Jadi akan ketahuan apakah dia bisa mengikuti apa tidak gitu ya. Jadi memang banyak yang tidak berhasil waktu itu ya. Ya puji Tuhan ya karena kita sudah berniat dengan baik. Waktu itu memang lolos juga saya matrikulasi dengan orang teman. Tetapi memang terus terang ya selama kita waktu sekolah di SMA itu kan peralatan-peralatan misalnya laboratorium sangat terbatas. Kita tidak mengenal ya. Tapi waktu itu kita lihat di IPB ada peralatannya juga. Ya terus terang memang kita merasa sangat baru. Tetapi hanya karena semangat yang tinggi ya kita berjuang. Akhirnya bisa kita ikuti. Ya memang yang paling berat waktu tahun pertama. Tetapi setelah tahun kedua ketiga karena kita sudah mulai bisa menyesuaikan dan tadi ada motivasi yang kuat harus berhasil. Ya itu sehingga kita bisa capai. Memang ada juga ya tidak hanya dari kampung ya dari kota juga ada juga yang memang gagal gitu ya. Tetapi makanya saya tekankan. Sebenarnya yang paling penting adalah kemauan, kerja keras. Saya percaya semua sebenarnya manusia itu punya kemampuan yang sama gitu. Kesempatannya aja gitu. Asal ada kesempatan. Kemauan. Ada kesempatan dan kemauan. Ya. Ya. Ada kesempatan kalau tidak mau ya. Ya, sama. Nah, jadi ya setelah di PB lulus ya kebetulan dosen saya dulu meminta udah saya aja bantu gini ya. Nanti jadi dosen aja gitu ya. Ya karena waktu itu juga memang ada pekerjaannya dia banyak ya saya ikut bantu gitu ya. Ya barangkali juga mungkin karena dosen itu juga melihat kinerja saya gitu yang mau tekun ya kalau ogah-ogahan juga atau ugal-ugalan mengerjakan skripsi mungkin dia juga nggak akan terima gitu. Jadi itu yang saya lihat gitu ya. Nah, jadi saya jadi dosen ya. Mungkin nanti kalau mau ditanya kelanjutannya seperti apa S2 S3 ya bisa saya ceritakan gitu. Kami dengar ketika Anda dalam rangka profesor itu Anda sampai riset ke Jepang 6 bulan ya. Bidang profesor atau guru besar yang Anda sandang ini kan bidang di fakultas kelautan ya, kelautan di bidang dan perikanan. Iya. Tolong cerita apa yang harus dibagikan untuk pendengar kita Suara Tapian. Kira-kira apa bidang ini? Bidang saya itu adalah bidang namanya itu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan gitu ya. Jadi ini sederhananya ini ilmu dari ruang angkasa satelit bisa mengamati laut gitu. Kemudian kita bisa analisis apa yang ada di laut. Kemudian bisa kita manfaatkan untuk tadi misalnya untuk perikanan, untuk mengolah mengetahui sumber-sumber daya alam yang ada di laut untuk tujuan dapat kita eksplorasi kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi memang waktu itu waktu saya S3 di IPB tetapi risetnya di Jepang 6 bulan ya, jadi semacam sandwich lah. Jadi memang terus terang kemajuan kelautan di Jepang itu luar biasa gitu ya. Jadi itu menginspirasi saya bahwa memang ilmu kelautan itu memang sangat sangat sulit dan canggih, memang harus investasi besar ya. Jadi kalau di Jepang itu memang luar biasa mereka mengembangkan kelautan. Seperti kita Indonesia masih
terbatas ya. Tetapi ke depan saya pikir masa depan kelautan itu punya prospek yang bagus yang bisa kita manfaatkan ya. Persoalannya memang kemampuan kita saat ini masih terbatas ya. Tapi saya yakin dengan perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi informasi ya, kelautan itu memang bisa akan kita kembangkan ke depan. Tadi bicara kelautan, tadi disebut sudah ada fakultas kelautan ya, fakultas perikanan kelautan. Ya, di PB memang sudah cukup lama ya fakultas perikanan kelautan di PB. Tapi universitas di Indonesia ini membidangi khusus itu ada nggak? Ada memang umrah ya di daerah kalau nggak salah Bangka Belitung, tapi masih relatif baru ya. Memang saya pikir memang harusnya ada seperti universitas besar ya, katakanlah bertaraf internasional lah katakan. Ya, kalau kita bandingkan misalnya di Jepang, itu Universitas Kelautan itu udah ada tahun 1888 gitu, udah ratusan tahun yang lewat ya. Jadi ada dua di situ universitas besar, satu negeri, satu swasta, itu kelautan. Dia punya kapal besar itu sampai setiap tahun ke kutub melakukan riset ya. Itu dua universitas itu Di Jepang itu? Di Jepang ya. Padahal misalnya kalau kita bandingkan lautnya dengan Indonesia gitu ya. Hanya Jepang Kak, tahu karena Jepang di Asia, negara-negara apa lagi yang menguasai kemampuan kelautan ini? Ya, seperti Amerika dan Eropa, mereka cukup maju ya. Seperti Norway misalnya. Norway itu pendapatan negara cukup besar dari kelautan gitu, ya. Kita kan negara maritim. Kita sebut bahwa 70% wilayah kita ini adalah laut. Bahkan kita dikelilingi 17.000 pulau di Indonesia ini. Artinya kemampuan menguasai laut harus dimiliki bangsa ini sebenarnya. Baru di masa Gus Dur kita dengar ada Kementerian Kelautan. Presiden sekarang Joko Widodo kan mendengungkan kita menghadap laut, jangan memunggungi laut gitu. Apa sekarang problem kita di laut? Apakah kita sudah mampu menjangkau, terkhusus keahlian Profesor? Pertama yang mau saya katakan memang untuk memampatkan laut itu perlu teknologi yang tinggi ya. Investasi yang besar juga ya. Kalau kita bandingkan di darat ya. Di darat sendiri juga kondisi kita sekarang belum bisa kita optimalkan ya. Apalagi di laut ya. Jadi karena dia high tech, kemudian juga tadi investasi besar, memang ini yang saya lihat memang kemampuan kita sebagai negara belum optimal lah ya. Jadi memang di samping tadi memang katakanlah SDM kita semakin meningkat ya. Kalau kita bandingkan memang ya dengan SDM yang di barat laut dengan darat itu masih relatif kita lebih sedikit untuk laut gitu ya. Sebagai contoh tadi ya, kalau misalnya di Taiwan, saya pernah ke Taiwan, di situ ada Universitas Kelautan ya. Kemudian tadi di Jepang ada gitu ya. Di Malaysia ya cukup besar juga ya. Bahkan mereka misalnya universitas sana punya kapal yang besar gitu ya. Kita masih kecil kapalnya gitu ya. Jadi itulah memang ironinya, karena memang tadi biaya besar ya, high tech ya. Memang harus ada komitmen yang besar. Kalau tidak ya kita memang tidak akan bisa. Kita punya sumber daya yang besar tapi kemampuan masih terbatas. Untuk kita sampai pada kemampuan mengelola itu, sebagai profesor tentu berkata ilmiah ini kan, tentu semua ada pondasinya. Sebagai orang yang berjejak di pendidikan, apa modal kita? Apakah kemampuan kita juga di bidang riset, di bidang data tentang kelautan ini? Iya, memang pertama-tama ya kebetulan bidang saya memang di bidang data tadi ya, mengamati laut itu dari satelit itu memang untuk mendapatkan data gitu ya. Nah, memang satelit ini cukup membantu untuk kita bisa mengamati laut, tetapi ada keterbatasannya. Dia punya kelebihan, punya keterbatasan. Akurasinya itu memang tidak bisa sampai kedalaman tertentu ya. Diperlukan teknologi lain, yaitu disebut dengan teknologi sonar akustik. Nah, jadi ini mahal gitu ya. Kalau data satelit memang sudah ada ratusan satelit di angkasa, itu bisa kita manfaatkan, tinggal kita mengolah. Nah, jadi memang persoalan di kita memang data kelautan itu masih sangat minim ya. Dibandingkan dengan laut Indonesia, data itu terbatas ya. Berbeda misalnya contoh Jepang. Jepang itu sudah melakukan riset, misalnya katakanlah satu lokasi itu bisa sampai 10-20 kali. Kita belum tentu misalnya titik-titik di Indonesia itu pernah kita lakukan riset gitu. Jadi data kita masih sangat minim.
Padahal untuk mengambil suatu keputusan yang benar dan tepat diperlukan data yang benar dan akurat gitu. Ya. Jadi ya kita sadari juga untuk mendapatkan data kelautan itu juga tidak mudah dan mahal. Bayangkan saja misalnya, kalau kita misalnya mau mengitari seluruh perairan Indonesia, ya mungkin dengan satu kapal 1 tahun belum tentu tuntas. Contoh misalnya ada kapal sekolah tinggi perikanan, Ya. itu biasa dilakukan riset. 1 hari berlayar itu biaya 140 juta. Ya. Tetapi sebenarnya apalah artinya 140 juta ya untuk tujuan yang besar. Jadi memang harus ada keberanian. Investasi untuk laut itu mahal, tetapi ya nanti akan kita dapatkan hasil yang besar. Jadi memang harus mampu, harus berani ya, menginvestasikan yang besar untuk laut itu. Kalau kita misalnya hanya sekedar ya dalam tanda kutip ya, keseriusan itu kan bukan hanya soal keseriusan kemampuan akademik, tetapi kan harus polisinya juga, artinya anggarannya juga, ya, itu harus disediakan gitu. Risetnya harus disediakan, kapalnya harus disediakan gitu. Memang ada kapal juga, ya kita punya kapal, tetapi hari layarnya nggak optimal gitu. Jadi misalnya kita punya kapal, itu harus dioptimalkan juga semua gitu, ya. Nah, jadi itu persoalan kita sehingga ya pemampatan laut itu belum terlihat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kita. Jadi sebagai contoh, PDB kita dari sektor kelautan itu ya baru total semua 6% gitu. Ya. Itu sebagai gambarannya, berarti kan belum optimal gitu ya. Kalau misalnya hanya sektor perikanan, mungkin perikanan kelautan hanya 3% gitu. Ya. Ini pertanyaan berikutnya, Profesor. Saya ingin menyinggung soal kampung halaman. Kita orang Batak, karena khususnya suara tapian ini kan, kata tapian ini sendiri kan artinya air dalam bahasa Batak ya. Kita ambil filosofi ini, Profesor, sebagai orang Batak, kita disebut anak-anak perantau yang berhasil di tanah rantau begitu. Tetapi jujur, secara jujur kita katakan, kita terkuras secara SDM di kampung halaman. Maka ada brand-brand disebut orang-orang hebat, orang-orang berpotensi di desa hanya ada di kota begitu. Bagaimana kita membalikkan ini? Orang-orang yang punya potensi, punya pemikiran bagus juga memperhatikan kembali kampung halamannya, di mana dia lahir begitu. Apa gagasan pikiran dari Profesor Johnson untuk itu? Ya, kalau saya secara pribadi ya berhasilkan dengan pengalaman saya, memang pendidikan itu sangat perlu ya. Nah, jadi pendidikan itu salah satu tadi yang merubah hidup seseorang, ya. Baik secara finansial, baik secara kemampuan intelektual gitu ya. Kalau kita lihat itu Tapanuli Raya sampai sekarang belum ada universitas yang katakanlah bertaraf internasional. Memang sudah ada sekarang itu UTL, ya itu cukup bagus. Tetapi kan kapasitas untuk menampung kan sangat terbatas. Sementara ada hasil kajian dari dulu Pak Nixon ya. Kebetulan saya ikut seminar ada rencana pembangunan universitas di Tapanuli Raya. Ini maksudnya Bupati Tapanuli Utara? Ya, yang dulu ya, waktu dulu. Oke. Ya. Jadi pernah ada diadakan seminar di Jakarta, kebetulan saya ikut. Ada ide untuk membangun universitas di Tapanuli Raya. Berdasarkan hasil data mereka, itu ada sekitar 50.000 lulusan SLTA dari Tapanuli Raya ya. Termasuk juga dari Tapanuli Raya lah semua. Ya, bukan hanya Toba, bukan Toba. Jadi ini sebenarnya kan, coba kita bayangkan, 50.000, ya. 2.000 saja misalnya, ya, kita tampung di sana. Ya wajar saja tadi keluar semua gitu, SDM saja. Jadi memang sebenarnya sudah terlambat, ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Seharusnya kalau menurut saya harus bisa kita bangun di Tapanuli Raya itu universitas bertaraf internasional paling tidak. Ya jangan misalnya ya asal membangun gitu. Jadi ya supaya juga orang mau sekolah di sana, orang-orang yang pintar gitu. Kalau misalnya universitasnya juga nggak berbobot, ya itu juga tidak akan merubah kondisi di sana. Ya supaya tadi orang-orang yang katakanlah yang punya kemampuan lebih, ya. Nah, bukan saya mau membagi orang ada yang bodoh, ada. Saya sendiri berpendapat. Semua orang pintar. Semua orang itu punya kemampuan yang sama. Cuma kesempatan aja nggak ada. Ya, dan tadi ada kesempatan dan ditekuni ya. Saya yakin itu kalau lulusan SMA misalnya dari kampung itu separuh masuk perguruan tinggi atau 70%, mereka pasti berhasil gitu. Kalau tadi ada proses di sana. Justru sebenarnya
harus bisa, yang kurang mampu kita buat mampu gitu di perguruan tinggi itu. Bukan sekarang kan sudah terbalik, semua sekolah menampung yang pintar gitu. Satu pertanyaan, Profesor, soal kesempatan, dan banyak juga orang desa yang karena keluarga juga kekurang percayaan dirinya untuk berjuang. Barangkali orang-orang seperti Profesor, ya hanya bapaknya guru STM ya bisa juga survive bahkan profesor di negeri ini begitu. Paling tidak membangun kepercayaan diri. Katakanlah waktu kuliah itu memang penuh perjuangan lah ya, karena memang dalam segala hal khususnya finansial sangat terbatas ya. Tetapi saya pikir itu bisa kita atasi kalau kita punya spirit yang kuat. Ya. Nah, jadi saya pikir ya spirit yang kuat itu dari mana? Ya. Hal-hal kerohanian itu perlu. Itu membuat spirit kita gitu ya. Jadi supaya kita tidak mudah putus asa, kita percaya ada Tuhan yang maha besar yang bisa menolong kita. Nah, jadi teman-teman saya juga mendukung dalam hal seperti itu. Akhirnya kita termotivasi gitu. Jadi terus terang saya waktu kuliah, saya sambil bekerja juga, bekerja memberikan les gitu. Jadi ada 2 anak yang saya didik, saya ajari gitu ya. Nah, jadi ya artinya ada jalan gitu. Walaupun kita finansial dan saya tambah pintar juga gitu ya. Ada kemauan di situ, ada jalan. Iya betul. Jadi tadi kalau kita percaya ada Tuhan, kita ditolong, memang tidak asal teoritis ya. Pokoknya ada Tuhan. Tapi memang kita harus berusaha gitu. Ya waktu itu memang kami 8 bersaudara. Ya. Kebetulan adik saya yang perempuan diterima lagi tanpa testing. Bayangin aja. Di IPB. Dari mana duitnya? Gitu. Bapak saya cuma guru, ibu saya cuma petani. Ya terpaksa bertani. Ya. Nah, tetapi ya oke, memang duit perlu, tetapi saya pikir duit itu bukan segala-galanya. Ya. Duit itu ya perlu, ya akan kalau yang penting tadi kemampuan, motivasi dan spirit kita itu yang perlu kita bangun. Tidak perlu minder. Saya boleh saya katakan dengan spirit yang sampai sekarang, saya hampir setiap tahun keluar negeri seminar. Bukan dibiayai oleh pemerintah, saya cari dari dana-dana internasional. Ya, modal saya misalnya kasih presentasi. Ya, karena mereka akan bantu dari negara-negara berkembang gitu. Artinya sudah berrelasi dengan anak-anak negara lain dong ya? Oh iya. Jadi ya saya, apa tujuan saya misalnya selalu keluar setiap tahun? Supaya saya tahu perkembangan ilmu di bidang saya. Supaya mahasiswa saya juga saya bisa ajar mereka yang sudah memang level internasional. Dengan saya ikut di level internasional setiap tahun saya usahakan, ya saya juga tidak merasa minder dengan mereka gitu. Ya. Nah, jadi tadi hanya kemauan saja gitu ya. Kalau dipikir saya dari kampung bahasa Inggris juga terbatas gitu. Ya pastilah nggak pernah kursus. Ya. Nah, tetapi tadi kemauan, ya saya tidak minder lah. Pokoknya dalam prinsip saya awal-awalnya dulu bahasa tubuh aja mereka bisa mengerti. Tapi karena ikuti lama-lama, ya kan semua itu kan lama-lama akhirnya bisa juga. Gitu. Jadi itu aja saya pikir ya. Jadi memang perlu semangat juang ya. Nah, itu karena saya pernah di Jepang ya. Saya lihat orang Jepang itu memang ya bekerja keras ya, jujur ya. Nah, itu motivasi itu perlu gitu. Jadi, memang ada upaya lah ya. Jadi memang saya sudah hampir seluruh dunia saya jalanin untuk seminar ya, tanpa kantong duit. Nah, tetapi saya bisa jalan-jalan dan saya nikmati juga semua kota-kota dan tempat para wisata tanpa uang saya keluar. Memang tidak banyak duit gitu. Nah, itu. Apa suka duka jadi guru besar atau profesor? Ya kita tahu mulia menjadi guru, tapi tidak mungkin kaya raya. Kenapa tidak menjadi pengusaha? Ya namanya dari kampung juga kan, wawasan juga tidak terbuka. Waktu itu ya kita juga memang minim ya ada pekerjaan ya langsung tangkap saja. Jadi tapi saya bukan menyesal berarti saya tidak jadi pengusaha gitu ya. Nah, jadi mungkin setiap orang itu memang sudah ada jalannya yang memang ya kita tidak perlu sesali. Saya bahagia jadi walaupun tadi ya duitnya tidak seberapa tapi ya kebahagiaan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa bertemu orang dan dihargai ilmunya ya. Dihargai ilmunya di luar misalnya sampai sekarang di luar ya. Oh iya, saya sampai sekarang ya mereka minta mereview paper-paper internasional ya itu saya lakukan walaupun tidak ada duitnya. Tapi itu merupakan kebahagiaan bagi saya dan termasuk juga melayani mahasiswa ya. Nah, jadi ya saya happy gitu ya. Nah, mendidik mahasiswa dan memotivasi mereka dan saya berusaha bagaimana mereka supaya berhasil dan lulus gitu. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya sekarang ya yang saya bimbing sudah ada keluar negeri ya, seperti 2 tahun kemarin
ya saya motivasi, kemudian saya bimbing, ya sekarang dia di Eropa sekolah gitu ya, saya bahagia gitu ya. Nah, jadi ya kebahagiaan itu kan ya tergantung ya, ada duit ya, ada ya macam-macam gitu ya. Tergantung motif juga ya. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Profesor. Ada satu ungkapan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Apa teori atau pendapat resume dari Profesor bahwa hidup ini harus meninggalkan paling tidak warisan bagi orang lain, bagi sesama kita? Ya betul ya, memang ya saya sering katakan juga, kalau hidup saya ini hanya untuk diri saya, nggak ada bedanya saya dengan, mohon maaf ya, nah ya binatang itu juga kan untuk dirinya sendiri gitu. Ya, jadi memang harus kita ya bukan soal besar kecil ya, apa dengan kondisi kita ini bisa berkontribusi kepada orang gitu. Ya, bukan soal harus besar ya, tapi bisa nggak hidup saya ini bermanfaat kepada orang gitu ya. Nah, jadi dulu waktu saya ini ada cerita ya, waktu saya juga masih ya baru lulus ya, ada saudara dari kampung lah gitu ya. Ya saya tunjukkan jalan ini, kamu sini, ada sekolah di sana yang bayar, tidak perlu bayar besar. Akhirnya ada sekolah. Puji Tuhan dia sekarang sudah di luar negeri gitu. Itu kan hal kecil, hanya kita menunjukkan jalan aja. Yang penting adalah niat kita. Nah, gimana supaya dia juga berhasil gitu. Kita bantulah gitu ya. Jangan kita misalnya kita anggap jadi saingan, jadi iri gitu ya. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi. Mungkin satu tantangan itu bagi orang Batak. Kita kurang solid, kurang militan, sama-sama berjuang begitu. Iya, itu memang ego kita ini harus kita tinggalkan ya. Memang secara ya manusia memang sifatnya begitu. Harus kita berusaha pelan-pelan mengurangi ego. Kan kita cenderung iri, cemburu. Ngapain? Ya saya happy, mobil dia lebih canggih dari saya sekarang. Mungkin 5 kali. Nah, saya mobil kan, tapi itulah. Ya, tadi Pak, dan saya pikir berkatnya ada bagi saya. Tanpa saya susah-susah, nah saya bisa sekolah gitu loh. Itulah berkat yang bisa kita lihat. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Udah pasti gitu. Nah, jadi nggak perlu harus misalnya harus kamu kasih ini ke saya, nah kasih ini ke dapat saya ini. Nah itu saya percaya itu. Ya jadi ya saya bukan mau puji syukur anak saya dua-duanya di UI. Saya sebenarnya tidak berharap di UI. Ya, jurusan yang bagus-bagus lagi. Dari ilmu komputer, dari ekonomi. Ya kalau kemampuan mungkin ya, tapi tadi itu karena kita lakukan yang baik ya datang aja yang baik. Ya, jadi itu membuat saya bahagia. Oke, Profesor, terima kasih waktunya dan sudah berbagi di Suara Tapian, menjadi inspirasi inti untuk pendengar Suara Tapian. Terima kasih. Terima kasih.